Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma passalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi. Amma ba'du ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izinnya kita dapat bersama-sama untuk mengikuti acara ini. Berselawat kita kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar rahimakumullah, kita sejenak menyampaikan firman Allah dan kita sejenak menyampaikan ceramah ataupun tausiah dengan judul penyebab kegelisahan. Kehidupan, kesenangan dan ketenangan adalah dambaan setiap orang. Namun tidak semua orang mendapatkannya. Ada orang hari ini yang sudah senang, tapi belum tentu tenang. Sebaliknya ada orang yang tidak begitu senang, tapi hatinya tenang. Semuanya kita ingin mendapatkan ketenangan, bukan untuk kegelisahan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk mendapatkan ketenangan itu. Di dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ada dua syaratnya untuk mendapatkan keterangan itu. Yang pertama amanu, iman. Yang kedua adalah zikrullah. Apa hasilnya iman dan zikrullah itu? Tatma'innul qulub. Hati tenang, jiwa tenteram. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang timbul pertanyaan, sudahkah kita beriman? Sudah. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhirat, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Berarti kita sudah iman. Sudahkah kita berzikir? Barangkali sudah. Lidah selalu mengucapkan apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul untuk diucapkan. Pagi, petang, siang, dan malam. Kita sudah berzikir. Sudahkah kita memantapkan zikir itu? Sudah. Lidah selalu basah dan hati jarang berpisah dari dengan Allah. Berarti kita sudah zikir. Iman sudah, zikir pun sudah, tapi sudah tenangkah jiwa kita? Mungkin ada yang sudah dan mungkin ada yang belum. Kenapa? Padahal syaratnya sudah kita penuhi, hasilnya kok belum. Biasanya syarat sudah terpenuhi, hasilnya akan kita peroleh. Apa penyebabnya? Imam Al-Ghazali mengatakan ada 5 penyebab kegelisahan itu, kata beliau. Apa yang 5 itu? Yang pertama adalah yaznabuna biraja'i taubah. Orang-orang yang banyak berbuat dosa. Orang-orang yang banyak berbuat yang tidak baik. Orang-orang yang banyak melaksanakan penyimpangan. Tapi dia melaksanakan pengakuan dan taubatnya, tapi tidak berangkat dari lubuk hati yang paling dalam. Artinya apa? Perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan pelanggaran, perbuatan yang tidak baik, zalim, menyebabkan batin kita menjadi gelisah. Terbayang oleh kita, wahai kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Tangan ini masih berlumuran darah. Gara-gara perbuatan kita orang lain teraniaya. Gara-gara tindakan kita orang lain terzolimi oleh kita. Terbayang hari ini, wahai kaum muslimin pendengar rahimakumullah. Batin akan menjadi gelisah. Tidak tenang, teringat kesalahan yang lama ataupun yang baru. Kita hitung mulai akil balik. Mulai dari umur 20 sampai hari ini. Berapa banyakkah perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya?
Sudahkah kita beristighfar dan mohon ampun kepada Allah SWT atas kehilapan dan keilapan kita selama ini? Terbayang oleh kita, wahai kaum muslimin, akan perbuatan-perbuatan kita yang tidak menurut ketentuan Allah SWT. Itu menyebabkan batin kita gelisah. Ballarana ala qulubihim bima kanu yaksibun. Hati mereka itu berkarat, kata Allah. Kenapa hati mereka itu berkarat? Karena perbuatan yang mereka lakukan. Adam ketika dia tersilap dan tersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bermohon, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau tidaklah karena keampunan Engkau, tidaklah karena kasih sayang Engkau kepada kami akan termasuk orang-orang yang merugi. Cuma sekali dia tersilap dan tersalah kepada Allah, dia mengakui dan mengakui, merintih dan merintih, menyesali perbuatannya. Hari ini mari kita introspeksi diri. Sudah berapa banyak kealapan dan kesimpanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah akan selalu mengampuni agar kita berada dalam suasana bahagia dan suci. Dosa-dosa yang lama akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua penyebabnya adalah wa yata'allamunal ilma wa la ya'maluna bihi. Penyebab kegelisahan itu adalah orang-orang yang banyak memperoleh ilmu. Banyak dia memiliki ilmu melalui pendidikan yang dia lalui, media yang dia tonton, pengajian yang dia dengar, buku yang dia baca. Alhamdulillah banyak dia memperoleh ilmu. Tapi dia tidak amalkan ilmu yang dia perdapat itu. Dia tahu kebenaran, dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Tapi kadang-kadang dia sengaja melanggar yang benar itu. Sengaja dia berbuat yang batil itu. Dan kadang-kadang dia berbuat menantang kata hati. Orang yang berbuat menantang kata hati, pasti batinnya gelisah. Sebenarnya ini tidak boleh ini. Sebenarnya ini tidak benar ini. Sebenarnya ini salah ini. Ya, tapi apa boleh buat? Ini berperang antara batin kita dengan kenyataannya. Apa yang akan terjadi? Terjadilah kegelisahan. Kita kalau berada dalam kegelisahan, mata tidak mau tidur. Kalau mata tidak mau tidur, jalan darah kurang stabil. Kalau jalan darah kurang stabil, akan mudah dihinggapi oleh penyakit. Penyakit itu banyak datangnya bukan dari makanan. Penyakit itu banyak datangnya dari pikiran. Kenapa? Pikiran yang tidak tenang. Kenapa pikiran tidak tenang? Karena dosa dan pelanggaran yang kita laksanakan. Wa yata'allamunal ilma wa la ya'maluna bihi. Yang nomor 3 adalah wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkuruna bihi. Kita banyak memakan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi latuhsuha innal insana lazalumun kafar. Allah memberikan kepadamu apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu minta, apa saja yang kamu perlukan. Allah akan beri itu. Sehingga saking banyaknya pemberian Allah Subhanahu wa taala itu, kalau kamu ingin untuk menghitungnya, la tuhsuha, kamu pasti tidak akan mampu untuk menghitungnya. Namun sayang, kata Allah, masih banyak manusia yang berlaku zalim dan berlaku kufur nikmat. Kaum muslimin pendengar rahimakumullah, Allah memberikan kepada kita apa saja yang kita butuhkan, apa maunya kita, Allah akan beri. Tapi sayang, jangan selewengkan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu. Beruntung hari ini wahai kaum muslimin rahimakumullah, Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk menerima dan menikmati apa yang Allah berikan kepada kita. Betapa banyak saudara-saudara kita pada hari ini yang pada awalnya kaya, mewah, punya, bergelimang dalam harta dan kekayaan, tetapi dicabut oleh Allah secara tiba-tiba. Mungkin tanah longsor, mungkin kebanjiran, mungkin kebakaran, dan lain-lain sebagainya. Sekarang mereka berada dan hidup di tenda-tenda darurat. Hidup menunggu balas kasihan orang. Hidup bak sepantun anak tiram. Kasihan ombak baru mandi. Ya Allah, selesaikanlah mereka dari masalah musibah itu ya ilahi. Dan hindarkan kami dari bahaya dan petaka ini ya Allah. Jangan engkau cabut nikmat engkau dari kami ya ilahi. Tambah dan tambah, tambah dan tambah.
Oleh sebab itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Tapi kalau kita kufur, ingat, azab Allah amat dan sangat pedih sekali. Bersyukurlah kepada rahmat dan nikmat Allah SWT. Untuk apa? Untuk menenangkan batin kita, bahwa kita tidak akan bisa hidup tanpa rahmat dan nikmat dari Allah SWT. Rasid Ridho dalam tafsirnya mengatakan waktu dia menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kita manusia ini tidak akan mampu berbuat apa saja tanpa pertolongan nikmat dari Allah SWT. Menggerakkan telunjuk pun kita tidak akan mampu tanpa bantuan pertolongan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak saudara-saudara kita ini yang punya kaki tapi tidak mampu lagi untuk berjalan, yang punya tangan tapi tidak berfungsi sebagai tangan. Banyak. Jangan Engkau cabut ya Allah nikmat Engkau dari kami. Yang nomor 3, wa iza amilu la yukhlasuna bihi. Kamu banyak melaksanakan amal, kamu rajin beribadah, kamu rajin berimpak, rajin bersedekah, rajin hablum minan nas, tapi tidak dasari dengan ketulusan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu kita memberi, kadang-kadang teringat apa yang akan kita dapat setelah ini. Di waktu kita berbuat, posisi apa yang akan saya duduki setelah ini. Kita berbuat bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita menanam padi. Padi tumbuh, lalang pun tumbuh. Tapi kalau kita berbuat semata-mata untuk dunia, tidak memikirkan akhirat, tidak berbuat karena Allah, ibarat kita menanam lalang. Jangan harap tumbuhnya padi. Ketulusan sangat menentukan hasil dalam kita berbuat apapun yang kita laksanakan. Memang berat, wahai kaum muslim, menundukkan hati ini berat. Banyak orang yang mampu mengatur beberapa negara, memimpin beberapa organisasi, dia berhasil menundukkan itu. Dia berhasil menundukkan musuh di medan perang, dia tundukkan musuh. Banyak yang berhasil, tapi kadang-kadang menundukkan hati, menundukkan perasaan, menundukkan hati, kadang-kadang kita gagal. Kenapa? Hati adalah sentral dalam hidup dan diri kita ini. Makanya ini kata Rasulullah, di dalam tubuhmu ada segumpal darah. Apabila baik darah itu, baiklah tubuh seluruhnya. Kalau rusak darah itu, rusaklah tubuh seluruhnya. Apa itu? Itulah dia, hati. Ketulusan sangat menentukan hasil. Ketulusan menyebabkan ketenangan. Yang nomor 4 adalah wa yadpanuna mautakum wa la yaqtabirun. Kamu banyak melengok orang yang mati. Kamu banyak pergi menengok orang yang sakit. Kamu selalu memandikan jenazah, selalu memberikan tausiah di tempat-tempat kematian. Kamu ikut menyolatkan, kamu ikut menguburkannya. Tapi kamu tidak mau ambil iktibar dari peristiwa itu. Hari ini kita pergi menyelenggarakan jenazah. Hari ini kita pergi menguburkan jenazah. Satu saat. Dan pasti itu akan ada giliran kita. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap sesuatu yang bernyawa pasti akan mati. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Cuman penyebab yang berbeda. Orang yang ingat akan kematian, batinnya, hatinya akan bertambah tulus dan ikhlas kepada Allah SWT. Tapi orang yang tidak pernah ingat kepada kematian, dia hanya memikirkan dunia semata. Ingat, kemauan dunia tidak pernah kita akan merasa cukup. Andaikan satu gunung ini emas untuk kita, pasti kita akan meminta gunung yang lain agar menjadi emas juga untuk kita. Pendengar rahimakumullah, yang terakhir adalah wala yardauna bikismatillahi alaikum. Penyebab kegelisahan itu juga orang-orang yang tidak redo, orang-orang yang tidak merasa puas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah, kita dituntut untuk berusaha, untuk berikhtiar, apa saja dituntut kita untuk berikhtiar. Tapi ingat, ketentuan Allah di atas segala-galanya. Kita disuruh beriman kepada qada dan qadar. Kita disuruh untuk berusaha, tapi apa? Akhirnya
Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Tidak ada seorang pun yang sanggup melarang ya Allah. Apa-apa yang telah engkau tetapkan, yang engkau beri, dan tidak ada seorang pun yang sanggup melarang memberi ya Allah orang-orang yang telah engkau larang. Tidak seorang pun yang mampu ya Ilahi yang menolak qada dan takdir yang telah engkau tetapkan. Kita pasrah wahai kaum muslimin. Kita berikhtiar adalah tugas kita, tapi ketentuan Allah di atas segala-galanya. Apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita setelah ikhtiar kita, itulah yang terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cintailah apa yang kita dapat walaupun tidak dapat apa yang kita cintai. Pendengar rahimakumullah, mudah-mudahan yang 5 ini dapat kita hindari. Ketenangan dan kesenangan adalah dambaan setiap kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang tenang dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang senang. Barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita dan Allah SWT selalu melindungi usaha dan perbuatan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.